Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita tentang kita dan selain kita yang ditulis oleh Eldarda 01 yang berjudul Di Sini Ada Selain Kita. Di cerita ini banyak cerita-cerita horor yang mungkin bisa kita alami. Seperti apa cerita selengkapnya? Tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Malam ini terasa lebih hening dari malam-malam biasanya. Semua suara terdengar lebih nyaring. Suara motor, suara langkah kaki, bahkan suara jangkrik sangat jelas terdengar di telinga. Dari ruangan tamu terdengar detakan detik jarum jam yang ikut terdengar nyaring menambah keheningan malam ini. Tentang hening, sebenarnya ada hal yang begitu aku ingat. Sekitar 1 tahun yang lalu, ketika istriku meminta martabak, ada hening yang tak bisa aku memilihnya untuk lupa. Saat itu aku tengah berada pada puncak kebahagiaanku, karena Tuhan memberiku kepercayaan untuk menjadi seorang ayah. Ya, istriku positif hamil ketika itu. Seperti kebanyakan ibu hamil pada umumnya, istriku pun sama. Dia merasakan hal yang orang sebut mengidam. "Mas, aku kok ingin martabak Bangka Fajar ya?" Aku tersenyum lebar ketika itu. Hal yang mungkin dirasakan oleh semua suami itu, aku rasakan kala itu. Aku pun bergegas untuk memberikan apa yang istriku inginkan. Martabak Fajar adalah martabak yang menurut sebagian besar masyarakat kotaku sangat enak. Aku sepakat dengan itu. Martabak ini terletak di kelurahan seberang. Untuk menuju kelurahan tersebut membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Namun, ada jalan pintas yang bisa dilalui agar bisa lebih cepat sampai ke sana. Memang tak seterang jalan utama, pun tidak seramai jalan utama, malah cenderung sepi, tidak ada yang mau lewat sana. Selain rawan, namun ada kabar burung kalau dulu pernah ada begal motor yang dibunuh di jalan tersebut. Jadi banyak orang yang tidak berani untuk melintasi jalan tersebut, terlebih ketika malam hari. Pukul 18:01, angka yang diteriakan arloji yang aku kenakan. Ketika itu belum azan dan juga belum begitu gelap. Karena 10 menit lagi azan maghrib baru berkumandang, aku pun berpikir untuk sholat di kelurahan seberang saja. "Mas, mau berangkat sekarang? Apa enggak habis maghrib sekalian?" "Mas, sholat di kelurahan seberang saja. Toh depan martabak Fajar kan masjid." "Tapi kan azan tinggal 10 menit lagi. Apa enggak telat nanti?" "Mas mau lewat jalan sawah saja, kan lebih cepat." "Yakin mau lewat sana? Jam segini udah sepi loh mas." "Kalau kata si Arifin sih kalau jam segini masih rame. Masih banyak orang baru balik dari sawah." Istriku hanya mengangguk mengiyakan maksudku. Tak lama dari itu, aku pun langsung bergegas untuk membelikan keinginan istriku dan juga jabang bayi dalam perutnya. "Mau kemana, Le?" Mau ke kelurahan seberang, Mak." "Asih, ngidam martabak." "Oh alah, ya udah hati-hati. Mending lewat kota aja biar aman. Jangan lewat sawah. Udah maghrib juga." Aku pun mengiyakan perkataan ibu mertuaku sembari bergegas dengan motor metik tuaku. Tapi biar tua, mesinnya sangat bandel. Motor ini pemberian ayah sebelum dia pergi dari hidupku. Tapi sudahlah, aku tidak akan lama menceritakan itu. Sore itu langit cukup gelap. Sebagian langit sudah pekat dengan mendung. Namun sebagian lagi mulai memerah pertanda waktu maghrib segera menjelang. Jalanan ketika itu tidak seramai biasanya.
Aku perhatikan, tidak ada pintu rumah sebelum sawah yang masih terbuka. Hanya ada 1-2 orang yang tengah berjalan menuju masjid. Hening. Saat itulah aku mulai merasakan keheningan yang begitu hening. Aku sempat ragu untuk melalui jalan sawah tersebut. Aku hentikan sejenak motorku tepat sebelum jembatan yang menghubungkan kelurahanku dengan jalan sawah tersebut. Sesekali terlihat burung yang tengah hinggap di semak pinggir sungai. Tapi kebahagiaanku mengalahkan raguku. Terlebih ada satu motor yang melaju dari belakangku. Lelaki dengan jaket kulit hitam dan celana jeans ketat berwarna hitam dengan robekan pada bagian lututnya. Dia menggunakan helm tanpa kaca. Dia menatapku yang tengah terdiam. Wajahnya datar. Dia tersenyum namun tanpa ekspresi lempeng. Aku sedikit melebarkan senyum karena itu artinya aku tidak perlu takut untuk melewati jalan sawah ini. Ada pengendara motor lain yang melintas. Aku langsung tancap gas melanjutkan motorku. Aku tidak begitu jauh dari motor itu. Motor bebek yang sepertinya lebih tua dari motorku. Ban bagian belakangnya sudah goyang. Tepat di tengah jalan sawah, motor tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Spontan, aku menstandarkan motorku dan bergegas membantunya. Motor tersebut masih menyala, namun laki-laki yang mengendarai tadi tergeletak tak berdaya. Sesekali aku mencoba membangunkannya, namun tidak ada respon darinya. Hingga aku pun berniat mengangkatnya saja ke kelurahan seberang yang mungkin tinggal 1 kilo lagi. Terlebih aku melihat ada orang di seberang sana. Aku angkat lelaki itu, namun hening mengambil perannya. Tanpa aku sadari, lelaki yang aku gendong hanya badan saja, tanpa kepala. Ya, kepalanya tertinggal. Aku begitu bingung apa yang akan aku lakukan. Ketika itu aku mengangkat badan seseorang tanpa kepalanya. Sementara kepalanya tiba-tiba menggelinding sembari tertawa, kemudian menghilang. Aku sangat yakin yang aku alami begitu nyata. Bahkan tawa yang terdengar begitu lekat dalam ingatanku. Namun aku sadar hanya aku seorang di sana ketika itu. Juga hanya ada motorku, tidak ada motor lain. Akhirnya tanpa berpikir lama, aku langsung menyalakan motorku dan bergegas. Begitulah hening mengambil perannya, menjadikan semua terdengar lebih jelas dan lebih nyaring. Bahkan sampai saat ini tawa itu masih begitu jelas terdengar. Dan manakala hening menerpa diriku, ingatanku seakan kembali pada masa itu. Seperti saat ini, namun paling tidak kejadian saat itu menyadarkanku bahwa setiap tempat ada selain kita. Sudah hampir 5 jam, hujan tak kunjung reda. Dan sudah selama itu pula, Ayu terdiam di ruangan tamu dengan wajah penuh gelisah. Matanya sesekali diarahkan pada jam dinding yang sedang mendekatkan ketetikan gelisah. Kemudian kembali diarahkan pada daun pintu rumah yang sengaja tidak ditutupnya dengan rapat. Segaris tampak sesal dalam raut wajahnya yang kemudian terbelah dengan linangan air matanya. Ya, Ayu baru saja beradu mulut dengan suaminya Anton. Sebelum hujan, Anton berlalu dari pandangan Ayu lantaran adu mulut yang terjadi. Anton selalu seperti itu, lebih memilih diam atau pergi ketika istrinya dikuasai amarah. Aku tidak akan menghakimi tentang benar dan salah sikap Anton. Yang jelas, usai perginya, Anton meninggalkan sesal dan gelisah di wajah Ayu. Pukul 11 lebih dari 3 menit, Ayu belum juga menyerah. Dia masih berada di ruang tamu untuk menunggu suaminya. Paling tidak, ketika ia melihat suaminya malam itu, ia bisa langsung berucap maaf akan kesalahannya. Namun, tampaknya hujan tak mengizinkan Ayu berucap maaf malam itu karena hujan justru semakin lebat. Ayu membuka smartphone-nya dan mencari kontak Rudy, sahabat karibnya Anton. Biasanya Rudy lah yang menjadi tempat Anton menceritakan semua masalahnya. Mungkin saja saat itu pun demikian, namun sayangnya Rudy tidak mengetahui sedikit pun tentang malam itu. Anton tidak mendatangi Rudy.
Ayu tampak mengubur harapannya untuk berucap maaf malam itu. Dia pun mengunci pintu rumahnya yang sejak tadi sengaja tidak ia tutup rapat. 1 jam dari Ayu menutup pintu matanya, tidak benar-benar ia pejamkan, dia masih terjaga hingga terdengar suara ketukan pintu. Mungkin itu Mas Anton, pikir Ayu dengan wajah sumringah seraya bergegas membukakan pintu. Benar saja, Anton tengah berdiri di depan pintu dengan baju yang basah kuyup. Bibirnya tampak putih, pucat, mungkin saking lamanya terkena air hujan sampai pucat seperti itu, pikir Ayu. Anton pun kemudian masuk setelah Ayu mempersilahkan dirinya untuk masuk. Ayu tidak bertanya dari mana suaminya, yang dia lakukan justru mengambilkannya handuk dan baju ganti. "Dingin yuk," samar terdengar Anton berujar. Ayu pun menawarkan teh madu hangat kesukaan suaminya. Hitung-hitung sebagai sarana meminta maaf, Ayu pun membuatkannya teh madu hangat. "Minum dulu tehnya Mas, biar hangat." Anton hanya diam dan mengambil teh tersebut setelah memandang kosong istrinya. Ya, tatapannya kosong, Ayu pun menyadari itu. Namun ia berpikir mungkin suaminya sakit lantaran kedinginan, karena dia sangat paham kalau suaminya paling tidak bisa terkena dingin. "Mas dari mana sih?" Ayu memberanikan diri untuk membuka obrolan, sebab rasa bersalah sangat ia rasakan. Namun Anton masih saja menatap Ayu dengan tatapan yang sama, kosong. "Aku minta maaf ya Mas, aku tadi emosi, sungguh tidak ada niatan untuk membuatmu..." Belum selesai Ayu bertutur, Anton kemudian berdiri dan berjalan menuju kamarnya. "Iya, maafin Mas juga ya," lirih Anton berucap sembari berjalan menuju kamarnya. Ayu melengkungkan senyumnya, dia pun membuntuti suaminya dari belakang. Anton langsung berbaring di tempat tidurnya. Ayu pun bergegas memberikan selimut untuk suaminya. "Mas gak marah kan?" ucap Ayu sembari mengelus rambut suaminya. Namun Anton masih terdiam, hanya menganggukkan kepala. Namun tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Ayu mengalihkan pandangannya pada jam dinding di kamarnya. Pukul 2:30 malam. "Siapa pagi buta gini mengetuk pintu?" Ayu hendak membuka pintu tersebut, diintipnya tamu tersebut dari jendela. "Pak Yoga, Ketua RW, ada apa bertamu pagi itu?" "Pak Yoga, ada apa kok pagi-pagi gini ke rumah?" Mbak Ayu, Ayu tidak mengerti perkataan Pak Yoga. Dia berpikir mungkin kenapa rumahnya masih terang hingga pagi buta begini. "Oh, Pak Yoga datang kemari karena rumah saya yang masih terang ya Pak. Tadi saya menunggu suami saya yang pergi dari maghrib. Tapi alhamdulillah suami saya sudah kembali. Tuh di kamar, dia sakit karena kehujanan tadi." Pak Yoga mengernyitkan dahi sedikit heran. "Suami Mbak Ayu di rumah?" "Iya, tapi dia lagi sakit demam." "Tapi Mbak, saya kesini justru mau ngasih tahu kalau Mas Anton tadi tertabrak mobil dan sekarang dia ada di rumah sakit." Ayu terheran tidak percaya. "Bapak bicara apa sih? Jelas-jelas suami saya di kamar." "Tidak mungkin Mbak, saya sudah memastikan yang di rumah sakit adalah Anton suami sampean dan dia tidak bisa diselamatkan." "Bapak jangan mengada-ngada ya Pak, suami saya hanya sakit demam karena kehujanan. Kalau nggak percaya silakan dilihat di kamar." Ayu pun bersama Pak Yoga menuju kamarnya dan ternyata tidak ada siapapun di dalamnya. "Mas Anton, kamu di mana Mas?" Ayu sedikit panik karena jelas-jelas tadi suaminya sedang kedinginan di kamarnya. Bahkan menggantikannya baju dan membuatkan teh madu hangat kesukaan suaminya. "Mbak Ayu, lebih baik Mbak Ayu sekarang ikut saya ke rumah sakit, meyakinkan apakah itu benar Anton atau bukan." Ayu pun bergegas dengan kebingungan yang ia alami. Dan sesampainya di rumah sakit, benar saja jenazah tersebut adalah Anton suaminya.
Lalu, lalu, siapa yang tadi pulang ke rumah? Ayu pun tak kuasa menahan tangis, kemudian tak sadarkan diri. Libur sekolah kali ini, Nabila enggan untuk pulang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya sebelum waktu libur diumumkan, dia telah lebih dulu meliburkan diri. Namun kali ini enggan, sebab tidak ada lagi sosok yang dahulu sering dia rindui. Mereka telah pergi untuk selamanya. Sudah 3 bulan ibunya menyusul ayahnya. Ibunya meninggalkan ketika hendak pergi ke pasar. Motor yang ia kendarai tertabrak truk sawit yang rutin melintasi kampungnya. Truk yang awalnya tidak pernah terpikirkan menjadi sebab dirinya menjadi seorang yatim piatu. Ibunya meninggalkan Nabila dengan jutaan rindu dan kesedihan, dan pulang hanyalah mengaktifkan kembali rindu dan kesedihan yang telah dengan sekuat tenaga ia matikan. Notifikasi WA terdengar nyaring. Terlihat pesan dari Ajeng taman satu asramanya. Oh iya, sejak menjadi yatim piatu, Nabila mendapat beasiswa yatim piatu dari sekolah. Bukan hanya beasiswa, tetapi juga tempat tinggal. Ada sekitar 80-an orang yang tinggal bersamanya di asrama. Semuanya yatim piatu. Ada yang karena ditinggal meninggal kedua orang tuanya, ada pula yang dibuang oleh kedua orang tuanya. Seperti Ajeng, dia sudah berada di asrama ini sejak kecil. Dia ditemukan petugas asrama di depan pintu kepala asrama 16 tahun yang lalu. "Bil, kau benar gak pulang?" tulis Ajeng dalam pesannya. Nabila pun mengiyakan. "Maaf ya, aku gak bisa nemenin. Aku udah janji sama Siska mau ikut dia pulang kampung." "Oh iya, tapi si Andin gak jadi pulang kan?" Nabila melihat keluar jendela dari kamar tempat dia terdiam. Halaman terlihat jelas dari kamarnya. Di luar terlihat Andin sedang berjalan menuju motor yang terparkir di pinggir jalan dengan menenteng ranselnya yang cukup besar. Andin melihat ke arahnya sambil melambaikan tangan, tanda ia pun hendak pulang kampung. Tentang Andin, dia teman satu kelas Nabila. Dia tampak berbeda dengan kebanyakan orang. Dia pendiam. Bahkan saking diamnya, ada gosip beredar kalau Andin diterbelakangkan mental. Namun nyatanya tidak. Dia ramah, bahkan sering ngobrol dengan Nabila. Hanya saja dari obrolannya selama ini, Nabila dapat menyimpulkan bahwa Andin punya indera keenam. Dia sering berbicara tentang makhluk yang tak kasat mata. Dia selalu mengatakan jika di asrama ini ada yang lain selain mereka. Ya, Nabila sangat paham maksudnya. Pagi itu Andin baru saja berbicara pada Nabila kalau dia tidak akan pulang kampung. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Mungkin orang yang berbicara di telepon pagi itu menyuruhnya untuk pulang. Sebelum dia naik motor, dia tersenyum pada Nabila sembari memajukan kedua tangannya sambil mengepal, menyemangati. Setelah itu, dia mengeluarkan smartphone dan menunjukkannya. Tanda dia mengirimkan pesan, dan setelah itu pula dia naik motor kemudian berlalu. "Maaf, aku harus pulang. Paman menyuruhku pulang. Ada hal penting yang harus dibicarakan," katanya. "Oh iya, kau yakin tidak akan pulang? Asrama kosong, dan sejak tadi aku melihat ada sosok wanita memperhatikan kamu dari pagar depan. Aku khawatir, tapi semoga semuanya baik-baik saja. Jangan lupa kabari aku jika ada apa-apa." Nabila hanya menghela napas panjang dan tersenyum setelah membalas pesan Andin. Dan malam pun tiba. Asrama serasa begitu hening. Hanya terlihat Pak Saleh, penjaga asrama, yang sedang berkeliling. "Loh, Nabila tidak pulang?" "Tidak, Pak. Bila jaga asrama saja," jawab Nabila seraya tersenyum. "Oh iya, Bil. Semua pagar sudah Pak Saleh kunci. Nanti kalau ada apa-apa atau kalau Nabila mau keluar, ketuk aja pintu Pak Saleh ya. Malam ini ngantuk banget, mau quality time," ujarnya nyengir. Nabila mengacungkan jempol seraya tersenyum. Pak Saleh masuk ke dalam rumahnya dan Nabila menutup jendela kamarnya. Seketika hening mengambil perannya. Asrama sangat sepi
Nabila merebahkan tubuhnya dan seketika terfikirkan tentang sosok wanita yang sekilas ia lihat ketika menutup jendela. Kemudian mengaitkannya dengan apa yang dikatakan Andin. Nabila bangkit dari tidurnya dan menuju jendela. Sedikit membuka jendelanya, kosong, tak ada sosok wanita yang sekilas tadi ia lihat. Bunyi pesan masuk mengagetkan. "Gimana, Bil? Gimana apanya, Din? Wanita itu gak ganggu kamu kan? Dia udah gak ada. Syukurlah." Nabila dan Andin saling berkirim pesan hingga tak terasa jam dinding menggambarkan angka jam 11 malam. Kantuk mulai terasa, namun malam ini sangat banyak mengantuk. Nabila pun membuka lemari kecilnya, namun tidak ada obat nyamuk di sana. "Sepertinya aku lupa beli." Akhirnya rasa kesalnya pada nyamuk mengalahkan kantuk. Nabila pun mulai berburu nyamuk. Akhirnya suara tepukan tangan Nabila terdengar nyaring sampai ke rumah Pak Saleh. Pak Saleh hanya terbangun dan mengintip dari jendela. "Sedang apa, Nabila? Tepuk tangan tengah malam gini, pamali?" Gumam Pak Saleh, kemudian menutup kembali jendela rumahnya. Nabila semakin kesal dengan nyamuk yang semakin banyak saja berdatangan. Hingga akhirnya Nabila sayup mendengar ada tepuk tangan lain selain tepukan tangannya. Untuk meyakinkan, Nabila pun menepukkan tangannya dengan sengaja. Dan benar saja, ada yang membalas tepukannya. "Siapa yang iseng ikutin tepukanku?" Pikir Nabila, penasaran justru menguasai dirinya. Dia masih menepukkan tangannya dan masih ada yang membalasnya. Tepukan tersebut terdengar dari luar kamarnya, tepatnya dari halaman rumah. Lama berselang, sahut menyahut tepukan itu masih Nabila lakukan. Hanya saja, tiba-tiba ia teringat apa yang dikatakan Andin tentang ada sosok wanita yang diam-diam memperhatikannya dari luar. Bulu kuduk Nabila mulai berdiri. Dia berjalan menuju jendela kamarnya masih dengan tepukan yang bersahutan. Hingga tepat di depan jendela kamarnya, dia memberanikan dirinya untuk membuka jendela. Jendela terbuka, tidak ada siapapun di sana. Nabila arahkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, namun masih tidak ada. Akhirnya Nabila pun menutup kembali jendelanya, dan ketika membalikkan badan, ada sosok wanita dengan rambut panjang, dengan wajah hancur dan mata putih besar. Sontak Nabila teriak kemudian berlari keluar kamar. Tapi dia baru ingat tidak ada siapapun di asrama. Nabila pun terus berlari dengan pandangan yang sesekali diarahkan ke belakang. Dan sosok itu berdiri mematung di kejauhan. Sementara Nabila tiba-tiba menabrak sesuatu dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya Nabila terbangun di rumah Pak Saleh dan dia menceritakan semua yang terjadi. Sejak saat itu Nabila sadar bahwa ada selain dirinya di dunia ini. Cukup mempercayainya tanpa harus takut berlebihan. Akhirnya Nabila pun memilih untuk pulang di liburan kali ini. Kejadian itu pun masih begitu lekat dalam ingatan dan perlu waktu untuk menenangkan hatinya. Oke teman-teman, itulah kumpulan cerita-cerita horor Di Sini Ada Selain Kita yang ditulis oleh Eldarda 01. Lumayan serem bukan? Baiklah, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.